Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi sahabat-sahabat rohani umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan atas berkat, penyertaan, dan pimpinan Tuhan yang boleh kita rasakan. Sehingga sampai pada hari ini ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh kita rasakan bersama. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan iman, pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, dimuliakanlah kiranya nama-Mu. Saat ini kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus ketika kami akan mempelajari firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti maksud-maksud Tuhan melalui firman-Mu ini. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, judul pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini adalah keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Saudara-saudara sekalian, tentunya dalam kehidupan kita setiap hari, kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita buat. Kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang tentunya keputusan, pilihan yang kita buat akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di depan kita. Akan mempengaruhi masa depan bagi saudara dan saya. Apakah itu keputusan yang besar atau keputusan yang kecil yang kita buat, semuanya mempengaruhi kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan, satu tokoh Alkitab yang membuat keputusan yang salah, sehingga masa depannya itu hilang. Sehingga masa depannya itu tidak seperti dia kehendaki. Saat ini kita akan mempelajari satu tokoh Alkitab, yaitu Esau. Kita tahu bersama siapa Esau ini, dan kita tahu bersama ceritanya. Bagaimana dia kehilangan hak kesulungan. Bagaimana dia kehilangan masa depan yang sebenarnya sudah menjadi miliknya, tetapi hilang oleh karena salah membuat keputusan. Masa depan hak kesulungannya hilang oleh karena salah mengambil keputusan pada hari di mana dia membuat keputusan itu. Mari kita melihat pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan Esau, sehingga kesalahan-kesalahan yang dia buat ketika dia membuat keputusan itu tidak akan kita ulangi dalam kehidupan kita saat ini, sehingga masa depan kita, harapan kita, tujuan-tujuan kita tidak akan gagal. Sebaliknya kita boleh berhasil oleh karena keputusan yang kita buat adalah benar. Mari kita melihat cerita Esau yang dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 25, khususnya ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34, yang secara khusus menceritakan bagaimana Esau kehilangan hak kesulungan tersebut. Kita tahu bersama jalan cerita dari cerita tersebut. Bagaimana Esau ketika dia pulang dari berburu, dia merasa lapar, dan setelah dia tiba di rumah, dia mencium bau yang harum dari masakan adiknya Yakub. Setelah dia tiba, ternyata Yakub sementara memasak kacang merah. Dan dalam situasi yang lapar yang dirasakan oleh Esau, dia datang kepada Yakub meminta semangkuk sup kacang merah tersebut. Dan kita tahu bersama Yakub ini orangnya pandai memanfaatkan keadaan. Dia melihat kesempatan untuk boleh mendapatkan hak kesulungan dari kakaknya Esau. Sehingga dia berkata, jualah hak kesulunganmu, baru saya memberikan semangkuk sup kacang merah. Dan Esau tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan masa depannya, dia langsung mengambil keputusan hari itu. Saya menjual hak kesulungan saya, berikanlah semangkuk kacang merah itu supaya saya bisa makan dan menjadi kuat. Disinilah kita boleh mempelajari bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh Esau.
dan kita boleh mengambil pelajaran-pelajaran penting untuk kehidupan kita saat sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bersama hak kesulungan itu begitu penting di zaman Perjanjian Lama. Secara umum hak kesulungan yang dimiliki oleh anak yang tua akan membuat dia menjadi orang yang penting dalam kehidupan keluarga. Dia akan menggantikan peran ayah, peran bapa di dalam keluarga ketika ayah atau bapa itu meninggal. Kemudian secara ekonomi, berkat secara ekonomi dia akan dapatkan 2/3 dari harta benda ayahnya. 2/3 dari harta benda yang dimiliki oleh sang ayah akan dimiliki oleh anak yang sulung. Bahkan dia pun dapat menjadi pemimpin atau imam dalam kehidupan keluarganya sepeninggal dari ayah atau bapa yang adalah kepala keluarga. Dan secara khusus hak kesulungan ini untuk keturunan dari Abraham, bahwa anak yang sulung dia akan menerima janji-janji berkat yang Allah telah berikan kepada Abraham. Dan lebih istimewanya lagi, hak kesulungan bagi keturunan Abraham, yaitu bahwa anak yang sulung itu akan menjadi garis keturunan dari Mesias. Tetapi hak-hak ini diabaikan oleh Esau hanya oleh karena semangkuk kacang merah. Hak-hak yang luar biasa untuk dia boleh menerima janji-janji dari Allah, untuk dia boleh menjadi nenek moyang dari Mesias, Sang Juru Selamat, ditukar dengan hal-hal yang sepele. Keputusan Esau pada hari itu menentukan masa depannya yang tidak sesuai dengan yang dia kehendaki. Nah, saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Esau. Bagaimana sifat yang harus kita hindari, sehingga ketika kita membuat keputusan, kita dapat membuat keputusan yang benar pada hari ini untuk masa depan kita yang lebih baik. Dalam kehidupan orang beriman, kita juga diberkati dengan hak kesulungan. Apa hak kesulungan rohani yang dimiliki oleh saudara dan saya, umat-umat Tuhan yang ada pada saat sekarang ini? Mari kita melihat keterangan firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29. Galatia 3:29 firman Tuhan berkata, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Menurut Rasul Paulus dalam kitab Galatia, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga adalah keturunan Abraham dan kita berhak menerima janji-janji dari Allah. Apa janji-janji Allah itu yang menjadi bagian dari keturunan Abraham? Rasul Paulus kembali menjelaskannya di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Saudara-saudara sekalian, janji yang Allah berikan kepada Abraham dan juga boleh menjadi bagian dari kita saat sekarang ini adalah janji keselamatan. Dan itulah yang menjadi hak kesulungan dari saudara dan saya. Itulah yang menjadi hak yang dimiliki oleh setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang beriman di dalam Kristus. Kita menerima keselamatan. Dan ketika kita menyadari bahwa hak kesulungan kita adalah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus, itulah masa depan saudara dan saya. Itulah masa depan yang harus kita pegang. Itulah masa depan yang menjadi harapan kita. Dan kita harus berhati-hati dengan keputusan yang kita buat hari ini, sehingga tidak menghilangkan hak kesulungan, sehingga kita tidak menyia-nyiakan hak kesulungan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus.
Keputusan kita hari ini akan menentukan apakah kita akan menerima keselamatan atau tidak. Nah, mari kita melihat pengalaman Esau yang boleh menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tidak akan kehilangan hak kesulungan keselamatan, seperti yang telah dialami oleh Esau pada waktu yang lalu. Bagian yang pertama, poin yang pertama yang boleh kita pelajari dari pengalaman Esau adalah bahwa Esau dia memandang ringan hak kesulungan itu. Kenapa dia menganggap ringan hak kesulungan itu? Oleh karena dia hanya mencari kepuasan yang sementara. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-30, informasi Alkitab mengatakan, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Esau ketika dia tiba di rumah dalam keadaan lapar, dia langsung mencari sesuatu yang dapat memuaskan rasa laparnya. Dan ketika dia melihat Yakub sementara memasak kacang merah, dia langsung berpikir, ini adalah kesempatan untuk saya bisa mendapatkan makanan. Seandainya Esau tidak mencari kepuasan yang sementara, ketika Yakub menawarkan, jualah hak kesulunganmu, baru saya akan memberikan semangkuk kacang merah ini. Esau bisa berpikir dan mengambil keputusan yang benar. Kalau kamu mau menukar hak kesulungan saya dengan semangkuk kacang merah, lebih baik saya memasak sendiri saja. Lebih baik saya menunggu sedikit untuk memuaskan rasa lapar saya. Saya akan masak sendiri saja. Karena memang Esau juga bisa memasak. Buktinya ketika ayahnya menyuruh dia untuk pergi berburu dan memasak makanan yang enak, kemudian ayahnya akan memberkati dia bisa memasak. Tetapi karena dia hanya mencari kepuasan yang sementara, dia langsung menerima tawaran Yakub untuk menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Esau hanya mencari kepuasan yang sementara, sehingga dia membuat keputusan yang salah, dan akhirnya kehilangan masa depan yang cerah. Saudara-saudara sekalian, banyak orang juga di zaman sekarang ini bertindak demikian. Mencari kepuasan yang sementara dengan menukar hal-hal yang luar biasa di masa depan. Di saat kita menginginkan sesuatu, tentunya ada dorongan agar supaya sesuatu itu bisa didapatkan. Tetapi seringkali perasaan, dorongan hati untuk mendapatkan sesuatu itu membuat kita kehilangan pandangan untuk masa depan. Kita dapat menghindari kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh Esau dengan membandingkan kepuasan yang sementara dengan apa yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Banyak orang mau menukar keselamatan yang Tuhan berikan hanya untuk kesenangan sesaat saja. Banyak orang mau menukar Yesus Kristus hanya dengan kepuasan-kepuasan duniawi yang sementara. Ketika mereka merasakan satu kebutuhan, mereka ditawarkan oleh setan dengan kepuasan-kepuasan yang sementara. Sehingga mereka melupakan masa depan mereka. Sehingga mereka melupakan keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam Yesus Kristus. Banyak orang menukar keselamatan dengan kesenangan duniawi yang sementara. Bisa jadi setan menawarkan pekerjaan. Ketika orang mencari pekerjaan dan tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang dia inginkan, setan tawarkan pekerjaan. Tetapi pekerjaan itu akan membuat orang itu jauh daripada Tuhan. Banyak orang mengambil resiko tersebut. Mengambil pekerjaan itu walaupun dia tahu pekerjaan itu bisa membuat dia jauh daripada Tuhan. Banyak orang berada dalam situasi sulit karena keadaan ekonomi. Dan setan menawarkan kesenangan yang sementara. Seperti mencuri, mengambil apa yang bukan dia milik, yang bukan menjadi miliknya, apalagi dia korupsi. Itu hanya kesenangan sementara. Dia melupakan janji keselamatan yang Tuhan telah sediakan di masa depan.
Mari kita dapat menjaga diri kita. Mari kita dapat mengendalikan diri kita untuk tidak mencari kesenangan yang sementara yang ditawarkan oleh setan melalui penarikan-penarikan dunia yang ada. Biarlah kita tetap fokus kepada hak kesulungan kita, yaitu keselamatan yang Tuhan janjikan. Bila ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, bila ada hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita, mari kita minta kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, tanpa harus kita terburu-buru mengambil keputusan, dan bisa jadi keputusan itu salah. Poin kedua yang boleh kita ambil dalam pengalaman hidup Esau, yaitu Esau dia bersikap berlebihan dan akhirnya tidak dapat mengendalikan diri. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa ini kata-kata Esau kepada Yakub, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Sebentar lagi aku mati, itu kata Esau. Apakah gunanya lagi hak kesulungan itu? Di sini Esau bersikap berlebihan. Kenapa? Karena waktu itu dia tidak sekarat. Dia hanya merasa lapar karena pulang dari berburu. 1-2 jam dia menunda untuk belum makan, tidak masalah, belum membuat dia mati. Tetapi dia bersikap berlebihan. Dia katakan, sebentar lagi aku mati. Jadi berikanlah sup merah itu supaya saya bisa makan dan bisa kuat kembali. Dan karena sikap berlebihannya itu, sehingga dia tidak dapat mengendalikan diri. Saudara-saudara sekalian, banyak orang juga, saudara dan saya, bisa jadi berada pada situasi seperti ini. Tekanan situasi sering membuat kita atau sering membuat pertimbangan kita terganggu karena tekanan situasi yang ada. Dan membuat kita harus membuat keputusan yang segera. Sehingga akhirnya salah membuat keputusan. Sekali lagi, jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Harus dipertimbangkan, harus dipikirkan, bahkan harus dilihat apakah keputusan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Sehingga tidak terburu-buru. Dan banyak orang mengambil keputusan yang salah karena tidak dapat mengendalikan dirinya, seperti Esau. Itulah sebabnya begitu penting untuk kita dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita. Sehingga kita dapat melihat apakah keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Apakah keinginan kita itu sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Sehingga tidak membuat keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang tidak berkenan kepada Tuhan, keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mengendalikan diri kita, sehingga dapat membuat keputusan yang benar pada hari ini untuk masa depan keselamatan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, poin yang ketiga yang boleh kita ambil dalam pengalaman hidup Esau adalah Esau menganggap remeh hal-hal rohani. Ini yang membuat dia kehilangan hak kesulungannya. Karena dia menganggap remeh, menganggap enteng hak kesulungan yang sebenarnya menjadi bagiannya. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-34. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sungguh disayangkan, Esau memandang ringan hak kesulungan yang sebenarnya adalah hak yang luar biasa yang dia miliki. Banyak orang juga saat sekarang ini dalam kehidupan beragama memandang ringan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian seseorang. Banyak orang mengabaikan agama, mengabaikan Tuhannya, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya kuat. Sehingga dia tidak lagi mempedulikan akan pertumbuhan-pertumbuhan rohani dan pertumbuhan iman dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, melalui pengalaman hidup Esau, kita diajarkan
untuk senantiasa menjaga cara hidup kita, untuk senantiasa memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat mempertahankan hak kesulungan kita, yaitu keselamatan. Rasul Paulus pun menasihatkan kita untuk jangan seperti Esau. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-16. Ibrani 12 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan." Mari kita tetap fokus. Mari kita tetap mengendalikan diri kita. Mari kita tetap memiliki sensitivitas rohani, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang benar untuk masa depan kita, yaitu kerajaan sorga, keselamatan, dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Untuk menutup renungan kita, saya ingin membacakan satu kutipan rohani dari penulis Kristen, yaitu Ellen White. Di dalam buku Sejarah Para Nabi, dia menuliskan, "Ia sedia untuk mengorbankan perkara-perkara surga untuk memperoleh perkara duniawi, untuk menukar satu masa depan yang gemilang dengan satu pemuasan diri yang hanya sementara saja." Mari kita tetap fokus, saudara-saudara sekalian. Jangan seperti Esau untuk menukar kehidupan kekal dengan kesenangan-kesenangan dunia yang sementara. Keputusan saudara hari ini menentukan masa depan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kami melalui anakmu Yesus Kristus, di mana kami pun boleh menerima janji-janji keselamatan yang berasal dari Tuhan. Tolong kami untuk dapat membuat keputusan yang benar, keputusan yang tepat, sehingga kami boleh memiliki keselamatan itu, dan kami boleh diselamatkan bila Yesus datang pada kali yang kedua. Hamba mau berdoa untuk seluruh yang menyaksikan akan program ini, di mana saja mereka berada, dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi dan keluarga. Kiranya Tuhan akan memberkati. Tuhan terus menuntun kehidupan mereka. Tuhan akan terus memberkati dengan berkat-berkat yang indah, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh dirasakan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.